Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan ngaji kitab Al-Um pada pembahasan Al-ma'ul ladzi yanjusu walladzi la yanjusu, air yang bisa menjadi najis dan yang tidak bisa menjadi najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Al-ma'ul ladzi yanjusu walladzi la yanjusu. Qala Syafi'i, al-ma'u ma'ani, ma'un jarin wa ma'un raqidun. Fa ammal ma'ul jari fa idza waqa'a fihi muharramun min maitatin aw damin aw ghairi dzalik, fa in kana fihi nahiyatun yaqifu fihal ma'u fatilkan nahiyatu minhu khassatan ma'un raqidun yanjusu in kana mawdhi'uhu alladhi fihi al-maitatu minhu aqallu min khamsi kirabin najusa wa in kana aktsara min khamsi kirabin lam yanjus illa ayyataghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu wa in kana jariyan la yaqifu minhu syai'un fa idza marratil jifatu aw ma khalitahu fil jari tawaddau bima yattaba'u mawdi'al jifati minal ma'i li'anna ma yatba'u mawdi'aha minal ma'i ghairu mawdhi'iha minhu li'annahu lam yukhalidhu najasatun. Air yang bisa menjadi najis dan yang tidak bisa menjadi najis. Asy-Syafi'i berkata, air ada dua macam, yaitu air yang mengalir dan air yang diam. Air yang mengalir ketika terjatuh ke dalamnya sesuatu yang diharamkan berupa bangkai atau darah atau yang lainnya. Apabila di dalamnya terdapat sisi yang berhenti, maka sisi yang berhenti secara khusus itulah air yang menggenang dan bisa menjadi najis. Jika tempat genangan yang terdapat bangkai tersebut airnya kurang dari 5 geriba, maka ia menjadi najis. Tetapi jika airnya lebih banyak dari 5 geriba, maka air tersebut tidak menjadi najis
kecuali berubah baunya, warnanya, atau rasanya. Karena jika air mengalir, maka tidak ada sesuatu yang bisa berhenti padanya. Jika ada bangkai atau apa saja yang tercampur dengannya, lewat atau hanyut dalam air yang mengalir tersebut, maka seseorang boleh berwudu dengan air yang mengikuti tempatnya bangkai tersebut. Karena air yang mengikuti tempatnya bangkai itu bukanlah tempatnya bangkai itu sendiri, karena air tidak tercampur dengan najis. Jika air yang mengalir ukurannya sedikit dan di dalamnya ada bangkai, maka tidak sah wudu dengan air yang ada di sekitar bangkai. Manakala air yang ada di sekitarnya kurang dari 5 geribah, sama seperti air yang diam, tetapi ia boleh wudu dengan air yang ada mengalir sesudahnya, karena yang dipahami secara akal terkait air yang mengalir adalah setiap air yang telah lewat itu berbeda dan bukan merupakan air yang sedang lewat, dan bahwa air yang mengalir itu bukan merupakan satu kesatuan di mana sebagiannya bercampur dengan sebagian yang lain. Jika yang diharamkan di suatu tempat itu membawa najis, maka ia menjadi najis. Seandainya tidak seperti yang saya jelaskan, tetapi airnya sedikit lalu ia tercampur dengan najis, lalu najis mencampuri satu tempat darinya, lalu air tersebut mengalir, maka air selebihnya juga menjadi najis jika keduanya bertemu bersama-sama dan membawa najis. Akan tetapi ia seperti yang saya jelaskan, setiap sebagian yang datang bukan merupakan sebagian yang telah lewat dan bukan bercampur dengan air yang telah lewat. Air yang diam dalam hal ini berbeda dari air yang mengalir, karena air yang diam itu bercampur seluruhnya sehingga ia berhenti. Sehingga air yang muncul belakangan itu tercampur dengan air yang telah ada sebelumnya, tidak bisa terpisahkan. Dengan demikian sebagiannya mengalir sebelum sebagian yang lain, sebagaimana air yang mengalir itu terpisahkan. Qala Syafi'i wa idza kana al-ma'ul jari qalilan aw katsiran fa khalatathu najasatun fa ghayyarat rihahu aw ta'mahu aw launahu kana najisan wa in marrat jariyatuhu wa in marrat jariyatuhu bi syai'in mutaghayyirin bi haramin khalatahu fataghayyarat thumma marrat bihi jariyatun ukhra ghairu mutaghayyiratin
fal jariyatul lati ghairu mutaghayyiratin tahirun fal mutaghayyiratu najisatun. Asy-Syafi'i berkata, jika air yang mengalir sedikit atau banyak lalu ia tercampur najis sehingga mengubah aroma, rasa atau warnanya, maka ia menjadi najis. Jika sebagian alirannya itu melewati sesuatu yang berubah warnanya akibat sesuatu yang haram yang mencampurinya, lalu ia berubah, lalu aliran lain melewatinya tanpa berubah, maka aliran yang tidak berubah itu tetap suci, sedangkan aliran yang berubah itu najis. Jika di dalam air yang mengalir itu ada tempat yang rendah sehingga ada air yang mengendap di tempat tersebut, dan sedangkan air tersebut terpisah dari aliran air di mana ia berada, sehingga ia bisa membawa najis, lalu ia tercampuri sesuatu yang haram, maka ia menjadi najis karena ia diam. Demikian pula jika air yang mengalir itu memasukinya. Jika yang memasukinya tidak membuatnya menjadi banyak hingga seluruhnya menjadi 5 tempayan dan tidak membawanya mengalir. Jika dalam jalur air yang mengalir itu ada suatu tempat yang rendah, lalu terjatuh sesuatu yang haram di dalamnya, sehingga air membawa sesuatu yang haram itu mengalir, sehingga seluruhnya mengalir, maka ia tidak menjadi najis kecuali akibat sesuatu yang membuat air mengalir menjadi najis. Jika air yang mengalir itu sampai ke tempat di mana air diam di dalamnya, maka air tersebut menjadi air yang diam, bisa dijadikan najis oleh sesuatu yang membuat air diam menjadi najis. Demikian pertemuan kali ini, semoga bisa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua fid dini wad dunya hatal akhirah. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.